I'm on my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang dimuliakan dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan Dr. Nani Tursina MPD dan Adi Setiawan MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Baiklah, di sini kami selaku kelompok 3 akan membahas tentang struktur organisasi dalam pendidikan. Nah, tentunya di sini saya selaku materi pertama akan membahas tentang pengertian struktur organisasi dan pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas apa itu struktur. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, makna dari struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun, susunan atau bangunan. Nah, jadi dalam pengertian ini bahwa struktur itu merupakan sesuatu yang disusun gitu. Kemudian yang kedua, organisasi. Organisasi di sini adalah susunan dan aturan dari berbagai orang sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Nah, jadi di sini susunan berupa susunan sehingga itu bersifat kesatuan yang teratur. Di sini ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut G.R. Terry tahun 1978, pengorganisasian atau pergerakan adalah tindakan mengusahakan membangun perlakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kemudian yang kedua, menurut Manulang tahun 1976, pengorganisasian dalam arti yang dinamis. Nah, organisasian adalah suatu proses pembagian atau pembatasan tugas-tugas dan tanggung jawab serta dan penetapan hubungan antara unsur organisasi sehingga memungkinkan orang dapat bekerja sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Dari beberapa para ahli bahwa organisasi yang di sini merupakan suatu tujuan pencapaian. Kemudian yang ketiga, tentang pendidikan. Dalam kamus bahasa yang diolah oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, pendidikan bermakna perbuatan, yaitu berupa hal atau cara mendidik. Nah, itu dalam kamus ini mengatakan bahwa itu berupa suatu hal atau cara yang mendidik. Sedangkan ditinjau dari segi hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, nusa, dan bangsa. Baiklah, poin yang kedua yaitu macam-macam struktur organisasi pendidikan. Di sini ada dua struktur pokok. Yang pertama itu ada struktur sentralisasi, kemudian yang kedua ada struktur desentralisasi. Struktur sentralisasi di negara-negara, organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yaitu yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada satu badan di pusat pemerintahan, maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Jadi itu merupakan suatu kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada badan pusat pemerintah. Sedangkan struktur desentralisasi juga dapat dikatakan suatu penyerahan kewenangan dari kantor pusat pada divisi-divisi atau cabang-cabang bawahnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi yang ada pada divisi atau cabang tersebut. Nah, di sini ada beberapa kebaikan dan keburukan dalam struktur desentralisasi. Pertama, pendidikan dan pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, yang kedua, kemungkinan adanya persaingan yang sehat di antara daerah atau wilayah sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk menyelenggarakan sekolah dan pendidikan yang baik. Kemudian ketiga, kepala sekolah, guru-guru, dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh karena dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Jadi itulah 3 kebaikan dalam struktur desentralisasi tersebut. Kemudian yang kedua, keburukan struktur desentralisasi. Yang pertama, karena otonomi yang sangat luas, kemungkinan program pendidikan akan berbeda-beda. Jadi hal ini akan menimbulkan perpecahan bangsa. Yang kedua, hasil pendidikan dan pengajaran tiap-tiap daerah atau wilayah sangat berbeda-beda, baik mutu, sifat, maupun jenisnya, sehingga menyulitkan bagi pribadi murid dalam mempraktikkan pengetahuan atau kecakapannya di kemudian hari dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, ketiga, kepala sekolah, guru, dan petugas pendidikan lainnya cenderung untuk menjadi karyawan yang materialistis, sedangkan tugas dan kewajiban guru pada umumnya daripada karyawan yang bukan guru. Jadi tugas mereka itu adalah mendidik, bukan karyawan, orang ada tugasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, keempat, penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada daerah atau wilayah itu mungkin akan sangat memberatkan beban masyarakat setempat. Jadi itulah dampak positif dan negatif terhadap struktur desentralisasi, sehingga keduanya dapat terlaksanakan dan tidak oleh pemerintah serta masyarakat setempat. Baiklah, poin selanjutnya atau poin ketiga, yaitu tentang struktur organisasi dalam sekolah. Nah, tentunya dalam sekolah sudah pasti memiliki struktur organisasi tertentu. Ya, di sini ada beberapa struktur organisasi sekolah dibagi dalam beberapa komponen dengan peranannya masing-masing. Pertama, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai manajer, edukator, administrator, leader motivator, serta juga inovator. Kedua, wakil kepala sekolah.
kepala sekolah hanya membantu kepala sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan seperti menyusun rencana, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, penilaian, pengembangan, keunggulan, menyusun laporan, maupun ketenaga kerjaan. Selanjutnya yang terakhir itu bagian kurikulum. Peran dari bagian kurikulum di sini adalah untuk menyusun kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas para guru, jadwal pelajaran, serta mengatur pelaksanaan program pengayaan dan mengatur juga mutu siswa. Nah, jadi itulah beberapa struktur organisasi sekolah. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu kinerja organisasi pendidikan. Jadi dapat didefinisikan bahwa kinerja organisasi pendidikan itu adalah sebuah pencapaian atau hasil yang dihasilkan oleh kinerja suatu organisasi. Lalu kinerja organisasi itu dapat dilihat dari tingkat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah dibentuk dari pembentukan awal organisasi tersebut. Lalu kinerja pendidikan pada hakikatnya merupakan perwujudan dari cara kerja yang baik yang menyangkut kemampuan pendidik di dalam melaksanakan tugas, baik melaksanakan pengendalian mutu maupun evaluasi dalam program. Kinerja yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim organisasi dan bagaimana dalam pengelolaan organisasi tersebut. Lalu menurut Noto Mirjo menyatakan bahwa kinerja ini seperti performance atau prestasi kerja atas pencapaian kerja yang telah dicapai oleh organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan daripada organisasi tersebut. Jadi tujuan organisasi pendidikan, organisasi dalam pendidikan maksudnya ialah hal-hal yang perlu atau yang harus dicapai oleh organisasi tersebut, khususnya di dalam pendidikan, dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, agar memungkinkan orang-orang dalam organisasi pendidikan tersebut memenuhi misinya dan mewujudkan visi misi, yaitu kalau di dalam pendidikan pastilah visi dan misi daripada pendidikan tersebut. Selanjutnya poin terakhir yaitu pentingnya organisasi dalam pendidikan. Organisasi dalam pendidikan merupakan faktor yang paling penting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang keberhasilannya diukur oleh prestasi tamatan atau lulusan yang pernah melakukan pendidikan di lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinan harus berpikir sistem. Artinya, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, komponen-komponen terkait seperti guru, staf TU, orang tua siswa dan masyarakat, pemerintah, anak atau peserta didik dan lain-lain harus berfungsi optimal yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pemimpin. Tantangan ini akan dapat teratasi bila kepemimpinan sekolah terkonsentrasi pada pencapaian sasaran yang dimaksud. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah di samping mengajar ketertinggalan untuk mengatasi tantangan tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ciptakan keterbukaan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, ciptakan iklim kerja yang menyenangkan. Ketiga, penghargaan bagi personil yang berprestasi. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalil dari kelompok 3 mata kuliah manajemen pendidikan. Pada hari ini saya akan membahas tentang struktur organisasi dalam pendidikan. Di dalam struktur organisasi pendidikan ada beberapa rumusan masalah yang harus kami jelaskan pada hari ini. Hari ini saya membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu di bagian G, yaitu membina karakter, budaya, dan iklim organisasi dalam pendidikan. Di bagian kedua, yaitu bagian H, membangun budaya organisasi di sekolah. Di bagian yang ketiga, yaitu struktur organisasi lembaga pendidikan. Oke. Di
Di bagian pertama, membina karakter budaya dan iklim organisasi dalam pendidikan. Karakter suatu organisasi tercermin dari pola sikap dan perilaku orang-orangnya. Budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai tertentu yang relevan dengan mutu yang diinginkan oleh organisasi itu perlu dibina, yang berkaitan dengan nilai-nilai belajar, kemudian kejujuran dan pelayanan. Artinya, suatu karakter ini sebenarnya dalam suatu organisasi itu sudah tercermin dari pola dan tingkah serta sikap dari seseorang tersebut. Artinya, tanpa karakter itu dibentuk oleh orang lain, sebenarnya karakter itu sudah ada. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui kalau karakter itu memang ada di setiap orang itu? Yaitu dengan mengetahui tingkah atau sikap, pola, dan perilaku seseorang tersebut. Karena karakter dalam suatu organisasi itu sebenarnya sudah tercermin dalam pola sikap dan tingkah laku orang tersebut. Oke. Kemudian di dalam budaya organisasi itu harus sebenarnya dijunjung tinggi nilai-nilai tertentu yang relevan dengan mutu yang diinginkan oleh organisasi itu tersebut. Apalagi kita kaitkan organisasi itu berkaitan dengan pendidikan. Tentu juga harus kita kelola dengan baik, harus kita bina dengan baik, yang berhubungan dengan nilai-nilai belajar, kemudian kejujuran, kemudian kepelayanan. Artinya seorang peserta didik harus mempunyai nilai-nilai yang memang itu harus berkaitan dengan pendidikan. Artinya seorang pendidik mempunyai tugas untuk membina bagaimana peserta didik itu mempunyai karakter yang baik, seperti orangnya jujur, kemudian dia juga rajin belajar. Nah, itu juga perlu dibina oleh seorang pendidik atau guru. Oke, kemudian di bagian kedua yaitu membangun budaya organisasi di sekolah. Saya pikir organisasi itu perlu dibangun di dalam sekolah karena memang dengan adanya organisasi, struktur yang ada di dalam pendidikan itu akan menjadi terarah, akan menjadi struktural dan tidak istilahnya itu tertib rapi. Kenapa menurut saya organisasi di dalam pendidikan itu perlu dibangun? Kenapa sih organisasi itu penting dalam pendidikan? Nah, menurut saya pentingnya organisasi dalam pendidikan karena yaitu berkenaan dengan upaya tujuan pendidikan dan peningkatan kinerja sekolah. Artinya organisasi itu dibangun karena memang kita melihat tujuan yang ingin kita capai. Kalau kita mempunyai tujuan dalam suatu pendidikan, dalam menjalankan pendidikan, tentunya kita harus juga membangun yang namanya organisasi yang ada dalam pendidikan. Tujuannya untuk apa? Karena untuk berkenaan dengan upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut, kemudian dan meningkatkan kinerja sekolah peserta didik maupun pendidik. Oke, kemudian yang bagian ketiga, struktur organisasi lembaga pendidikan. Nah, tema besar kita adalah struktur organisasi dalam pendidikan. Tentunya di sini sudah termasuk di dalam rumusan masalah. Oke. Perlu kawan-kawan juga ketahui sebelum saya melangkah lebih lanjut untuk struktur organisasi dalam pendidikan. Struktur organisasi merupakan bentuk dari organisasi secara keseluruhan yang menggambarkan kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi dari organisasi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, artinya di suatu lembaga pendidikan, dalam lembaga pendidikan itu memang perlu dan wajib dibentuk yang namanya struktur organisasi lembaga pendidikan. Karena memang dalam lembaga pendidikan itu ada beberapa bermacam segmen, tentunya juga beberapa yang mempunyai perbedaan fungsi serta kinerja seorang guru maupun siswa. Nah, maka dari itu struktur organisasi ini perlu itu juga dibentuk oleh kepala sekolah atau memang guru-guru yang ada di sana. Nah,
Kemudian kalau kita lihat di sini, struktur itu merupakan bentuk dari organisasi. Nah, kita kembali ke membangun budaya organisasi. Berarti nyambung dong. Berarti nyambung. Artinya organisasi ini memang merupakan suatu bentuk. Artinya struktur organisasi itu memang merupakan bentuk dari organisasi. Makanya di sini dijelaskan bahwa organisasi itu perlu juga dibangun. Itu pentingnya organisasi. Itu. Ya. Menurut Stoner, struktur organisasi dalam pendidikan itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada spesialisasi aktivitas, yang kedua yaitu standarisasi aktivitas, yang ketiga koordinasi aktivitas, yang keempat sentralisasi dan desentralisasi, yang kelima yaitu unit kerja. Oke, kita uraikan satu persatu biar kawan-kawan juga paham. Yang pertama, spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas itu apa? Yaitu tugas perorangan atau pembagian kerja. Artinya di dalam struktur organisasi dan pendidikan ada yang namanya spesialisasi aktivitas. Disitulah nanti ada beberapa fungsi, kemudian ada juga pembagian kerja, perorangan, ataupun itu per kelompok yang nantinya pekerjaan itu akan disatukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Oke. Yang kedua, standarisasi aktivitas. Standarisasi aktivitas adalah prosedur organisasi untuk menjamin kelayakan kegunaan aktivitas. Kemudian menstandarisasi artinya menjadikan seragam dan konsisten pekerjaan yang harus dilakukan bawahan dengan menggunakan peraturan uraian dan jabatan. Nah, artinya standarisasi aktivitas ini adalah suatu prosedur yang ada di dalam organisasi pendidikan. Nah, organisasi dan pendidikan prosedur tersebut tujuannya untuk menjamin kelayakan kegunaan aktivitas yang ada di dalam lembaga pendidikan. Oke, yang ketiga yaitu koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas adalah memadukan fungsi dalam organisasi karena itu merupakan faktor-faktor menunjang pencapaian tujuan organisasi. Nah, tentunya di dalam struktur organisasi dalam pendidikan tentunya juga ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, fungsi disinilah fungsi yang ada di koordinasi aktivitas tersebut kita padukan semua. Tujuannya apa? Karena fungsi tersebut itu merupakan salah satu faktor penunjang pencapaian suatu tujuan yang ada di lembaga pendidikan atau yang ada di dalam struktur organisasi pendidikan. Oke. Yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Tentunya kawan-kawan harus mengetahui dulu sentralisasi itu apa, kemudian desentralisasi itu apa. Sentralisasi adalah proses pemberian wewenang pengambilan keputusan kepada tingkat suatu organisasi. Artinya sentralisasi ini adalah tugas dia itu lebih memproses kemudian memberikan wewenang terhadap pengambilan keputusan untuk pada suatu tingkat organisasi. Kalau desentralisasi adalah yaitu pendelegasian wewenang pada semua tingkat organisasi. Nah, kalau sentralisasi proses pemberian wewenang hanya tingkat suatu organisasi, kalau desentralisasi ini adalah itu pendelegasian wewenang pada semua tingkat organisasi, bukan satu organisasi lagi, melainkan semua tingkat organisasi itu kalau desentralisasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu unit kerja. Nah, unit kerja ini adalah di dalam struktur organisasi dalam pendidikan tentunya ada yang namanya unit kerja. Biar untuk mencapai suatu tujuan dalam pendidikan itu lebih mudah. Nah, ada beberapa segmen, ada beberapa fungsi, ada beberapa istilahnya tahapan-tahapan atau struktural di dalam unit kerja dalam struktur organisasi pendidikan. Contoh misal ada kepala sekolah, kemudian ada TU, kemudian ada wakil kepala sekolah. Tentunya
bagian-bagian tersebut itu pasti mempunyai pekerjaan yang berbeda. Nah, fungsi unit kerja ini seperti itu, biar kita itu seorang pendidik itu juga lebih gampang dalam mencapai suatu pendidikan, dalam mencapai tujuan yang ada dalam pendidikan, atau mencapai suatu pemahaman terhadap peserta didik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah manajemen pendidikan, dan harapan semoga dengan adanya pembelajaran seperti ini kawan-kawan juga bisa memahami. Kalaupun misal tidak bisa memahami, nanti kita bisa sharing di lain waktu. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.